Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, pada hari ini hari Jumat. Pada hari Jumat ini tanggal 22 Juli tahun 2016. Sekarang kita ingin menyimak bagaimana pangkat dan harta kita kadang-kadang harta bernilai maksiat, pangkat bernilai maksiat, bahkan ibadah kita mungkin kepura-puraannya itu akan bernilai maksiat, dan banyak sekali pakaian kita, harta kita, tingkah laku kita mungkin bernilai maksiat pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita bisa memiliki akhlakul karimah agar semua perbuatan kita itu bernilai ibadah, bukan bernilai maksiat. Nah, ini ada perlu kita pahami di akhirat besok. Ya. Wahai umatku, kalian bersama aku, kalian akan kurangkul dengan penuh kemesraan. Kalian telah kuberikan kasih sayang yang penuh kelebihan dibanding dengan nabi-nabi yang lain. Semua di saat itu terpakar dalam kegalauan dan kerisahan alam semesta, ketika semua orang telah tahu apa yang akan mengancam mereka. Engkau ya Rasul memikirkan umatmu. Ya Rasul, engkau rebahkan dirimu agar dapat memberikan pertolongan kepada umatmu. Allahu Akbar. Rasulullah mengatakan, Ya Rabbana, ampuni umatku, selamatkan umatku ya Allah. Maka terdengarlah suara ilahi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Muhammad, angkat kepalamu dari sujud-sujudmu, mintalah, pasti kuberikan bantuan itu. Tentu engkau kuberi wewenang untuk menolong umatmu. Ini adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Satu-satunya nabi yang punya kemampuan memberi syafaat dan pertolongan hanyalah Habibina Abul Qasimil Mustafa Muhammad. Mari kita temui Nabi Muhammad yang agung itu. Mari kita temui Nabi yang penuh dengan kasih dan sayang itu. Ketahuilah, amal-amal kita sudah tidak mampu lagi menolong dan menyelamatkan diri kita di hadapan Allah. Ibadah salat kita nilainya hancur di hadapan Allah karena kita lakukan dengan maksud riya alias pamer. Zakat dan sedekah kita telah musnah di telan lidah-lidah dan mulut-mulut kita yang hampir setiap saat menyakiti orang lain. Ibadah haji dan umrah yang kita lakukan rusak dimakan oleh takabur dan kesombongan demi kesombongan kita. Allahu Akbar. Kini yang tersisa hanya satu harapan kita, hanya satu tumpuan kita, yakni menemui manusia basyarun lakal bashar. Dialah Habibina Abul Qasimil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun, mari kita datangi Habibina. Mari kita bersimpu di kakinya. Memang kita merasa malu menemuinya karena selama ini kita mengaku sebagai umatnya, tetapi hidup kita selalu bergelimang salah dan dosa. Kita sering bersalawat kepada beliau, tetapi semua hancur karena mungkin kita yang berpangkat, pangkat kita sedang bernilai maksiat. Sering dengan tanda pangkat itu kita menakut-nakuti umat. Jabatan kita bernilai maksiat karena sering dengan jabatan itu melahirkan kesombongan dan ego. Kekayaan yang kita miliki bernilai maksiat karena sering dengan kekayaan itu kita remehkan orang lain. Kemiskinan kita bernilai maksiat karena sering dengan kemiskinan kita frustrasi dan merasa kecewa kepada Allah. Sehat kita bernilai maksiat karena seringkali dengan nikmat kesehatan kita tidak manfaatkan untuk mengingat Allah. Bahkan sakit kita bernilai maksiat, bertetangga kita bernilai maksiat, perdagangan yang kita lakukan bernilai maksiat, berpolitik bernilai maksiat, menjadi birokrat bernilai maksiat, menjadi petani bernilai maksiat, bahkan menjadi nelayan sekalipun semua itu bernilai maksiat. Allahu Akbar. Kita malu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita memohon maaf kepada Rasul karena kita sudah menodai rumahnya dengan kotoran kita. Kepada Rasulullah ingin kita gantungkan harapan yang paling terakhir. Sekejap kita merintih di hadapan Rasulullah. Kita akui bahwa kita tidak mampu mengikuti akhlak Rasulullah. Terkadang kita bisa merindukan beliau hanya dalam lagu, tetapi melupakan beliau dalam perilaku. Hadirin sekalian, kali ini saya akan ajak kepada kita semua untuk merenungi diri.
Kita mengenang masa lalu yang penuh salah dan dosa, yang penuh iri dan dendam, yang penuh kibah dan fitnah, yang penuh sombong dan takabur, yang saling benci dan angkuh. Hadirin sekalian, hari ini adalah ajang untuk menangisi dan menyesali diri yang terkadang di antara kita sengaja memutuskan hubungan silaturahmi, mengumbar permusuhan, tidak menghargai yang lebih tua, tidak menghormati tokoh dan para ulama, padahal kita semua akan mati, kita semua akan berpisah, dan kita tidak akan pernah ketemu lagi. Dan yang paling pasti, kita semua akan berjumpa dengan yang namanya yaumil qiyamah, al-qiyamatul kubra. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin sekalian, hari kiamat bukanlah cerita dongeng dan fiktif. Dalam perjalanan waktu, kita semua seakan-akan telah melupakan datangnya hari kiamat itu. Kiamat itulah inti dari masa depan kita, masa yang pasti datang dan semua kita akan saksikan kelak. Apakah hari kiamat itu? Tentu kita semua ingin bertanya. Itu adalah suatu hari tidak berlaku lagi hukum kolektivitas, tidak berlaku lagi solidaritas dan gotong royong, dan tidak saling membantu antar sesama kita. Masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan dari hal yang sebaik-baiknya sampai hal yang seburuk-buruknya, dari hal yang sebesar-besarnya sampai hal yang sekecil-kecilnya. Ma'asyiral muslimin, pada hari kiamat itu manusia akan diliputi kekacauan hati, kerisauan yang penuh kebimbangan. Hari itu bumi digoncang dengan goncangan yang dahsyat. Hari kiamat itu bumi akan dihancur luluhkan menjadi debu yang... Hari kiamat, kaum muslimin, jamaah, kaum muslimin yang berbahagia. Hari kiamat, di mana pada hari kiamat itu seluruh manusia akan mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, "Qad khasiral ladzina kazzabu bi liqa'illah hatta idza ja'athumus sa'ah baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim." Surat Al-An'am ayat 31. Rugilah orang yang mendustakan bahwa kita nanti akan bertemu dengan Allah, sehingga apabila datang kiamat secara mendadak dan tiba-tiba, mereka berkata, alangkah menyesalnya kami ya Allah atas kesia-siaan hidup kami di atas dunia. Dan mereka pun memikul dosa-dosa mereka di atas punggung mereka sendiri. Ala sa'a ma yazirun, alangkah malangnya nasib orang-orang yang berdosa, jeleknya nasib orang-orang yang berdosa. Nah, karena itu kaum muslimin yang berbahagia, setiap hari kita diajarkan harus bertaubat, sebagaimana Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW senantiasa mengajarkan kepada kita untuk bertaubat, mengingat hari kiamat tidak ada yang bisa membela kita kecuali hanya Allah Subhanahu. Mudah diterbangkan, dihamburkan oleh angin. Hari itu langit dilipat laksana dilipatnya lembaran-lembaran kertas. Langit telah dihancurkan, bumi dihempaskan hancur berkeping-keping. Gunung-gunung diterbangkan oleh angin. Bahkan di langit dirubah, bukan dalam bentuk seperti sekarang ini, tetapi bumi dihancurkan laksana buih, laksana kabut. Hadirin sekalian, ini semua pernyataan Allah dalam Al-Quran yang berarti bahwa saat-saat menjelang hari kiamat nanti, sistem edar alam semesta sudah tidak teratur lagi. Peredaran waktu dari detik ke menit, dari jam ke hari, dari hari ke bulan, bahkan bulan ke tahun, begitu terus peredaran waktu di bumi ini telah berubah, tidak seperti hari ini. Hadirin, bumi lama-kelamaan akan menjadi semakin tua, sama seperti kita manusia. Akan datang suatu saat bumi lelah dan tidak punya kekuatan lagi untuk bergerak, tidak punya daya untuk berrotasi, dan tidak punya tenaga untuk berevolusi. Allahu Akbar. Bagaimana jika bumi berhenti berputar, jemaah sekalian? Maka bumi akan menjadi dua bagian yang sangat mengerikan. Bagian pertama, bumi mempunyai suhu yang sukar dibayangkan betapa panasnya, dan kemudian bagian yang kedua tidak dapat diangankan betapa dinginnya yang terjadi. Ini apa artinya, hadirin? Tidak ada lagi hidup dan kehidupan. Berhentinya bumi berputar mengakibatkan tidak berlakunya lagi hukum tarik-menarik yang sekaligus menyebabkan perubahan letak
sistem edar ini sama sekali tidak sama dengan hari ini. Dengan demikian seluruh anggota sistem alam semesta akan saling bertabrakan satu sama lain. Langit pun terbelah, bintang gemintang jatuh berserakan, lautan meluap membanjiri alam semesta, sebab tak ada lagi hukum gravitasi alias tarik menarik. Maka hilanglah keseimbangan itu. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin, suatu saat menjelang kiamat nanti, air laut bisa menjadi bahan bakar, bisa menjadi solar, bisa menjadi premium, bisa menjadi pertamax, serta bisa menjadi aftur dan berbagai jenis bahan bakar yang ada. Dan ini berarti akan berlangsung gelombang laut yang maha dahsyat. Banjir akan melanda seluruh permukaan bumi dan akan punahlah kehidupan itu. Hadirin sekalian, mari kita semua kembali kepada tali kasih sayang. Mari kita mengingat Allah. Tiada lagi hari-hari yang terbaik selain hari ini untuk kita bermunajat. Allah bukan lawan kita, Allah bukan rival kita. Dia selalu memanggil-manggil kita dalam salat 5 waktu. Dia datang pada jam pagi subuh, selalu dia datang pada zuhur, selalu wajah Allah itu datang pada saat asar, selalu wajah ilahi itu datang pada maghrib dan isya. Seolah-olah ingin bersama kita, tetapi kita tidak pernah mengenal dan memahami makna panggilan-panggilan itu. Allahu akbar. Bukankah saat salat datang, Allah ingin melepaskan rasa kerinduannya dengan kita. Dia ingin agar harkat dan martabat kita memiliki derajat yang agung. Tetapi kita seolah-olah tidak pernah mengenal dan mengerti makna salat yang sesungguhnya. Hadirin sekalian, datangilah masjid. Itulah simbol rumahnya Allah. Bersujudlah di sana. Itulah pertanda bahwa kita ingin dekat dengan Allah, sehingga hidup kita dituntun oleh Allah, yang akhirnya kita termasuk hamba-hamba pilihan Allah. Wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama wa liyublil mu'minina minhu bala'an hasanan summun bukmun umyun fahum la ya'qilun summun bukmun umyun fahum la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yatakallamun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Mari kita turun sebentar melihat negara kita. Kondisi bangsa Indonesia dalam malapetaka yang sangat besar. Kaum muslimin, saudara-saudara sekalian, ketika khutbah ini dilantunkan, saya kutip ini adalah khutbah dari Habib Husin Balfaqih. Khutbah itu menyinggung bahwa kita harus melihat kepada bangsa kita sendiri. Sekarang ini tanggal 22 bulan Juli 2016. Kalau kita menilik kepada negara kita Indonesia sekarang ini, hutangnya adalah 3.300 triliun rupiah. Begitu besarnya hutang Indonesia terhadap luar negeri. Nah, ini kalau kita menilik kepada negeri kita yang banyak hutang, kenapa kita takut disebut hutang luar negeri yang begitu banyak terhadap Indonesia? Karena kalau kita banyak hutang, kita akan diatur oleh yang pemberi hutang. Kita bisa terjajah secara spiritual, secara rohani kita terjajah. Secara fisik memang tidak, tapi akhirnya fisik dan mental kita pun bisa terjajah juga akibat hutang yang paling banyak. Nah, karena itu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita suatu doa. Allahumma inni a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, jauhkanlah diri kami, bangsa kami, dari lilitan hutang dan paksaan orang. Nah, karena itu kita jangan hanya sekedar khutbah, jangan hanya sekedar zikir, jangan hanya sekedar banyak sholat tahajud, sekedar banyak sholat duha, tapi jangan juga banyak menilik generasi kita yang akan datang. Jangan sampai menjadi generasi yang dililit oleh hutang. Kita perhatikan keluarga kita, bangsa kita, kita perhatikan negara kita. Ini tanggung jawab kita untuk mewariskan keimanan, iman dan Islam kepada anak cucu dan keturunan kita. Nah, sekarang kita ikuti lagi masih dari Habib Husin
kita ingin mendapatkan pencerahan, walaupun ini khutbahnya sudah lama, tapi masih up to date pada yang sangat luar biasa yang tak mampu lagi kita bayangkan dengan otak dan pikiran kita. Kerusakan moral tidak terelakkan di mana-mana. Fatal. Mari kita lihat di sektor politik. Di sektor politik mengalami distorsi. Hanya terjadi perebutan bainal kursi wal kursi. Namun sering kita lupakan para ulama yang mendorong dengan ayatul kursi, yang akhirnya para politisi sering kehilangan porsi. Allahu Akbar. Kita lihat sektor ekonomi kita mengalami kesalahan pengelolaan manajemen yang berkepanjangan. Akibatnya banyak rakyat yang jadi gelandangan, sehingga melahirkan masyarakat yang panjang tangan. Allahu Akbar. Di sektor hukum, aparat hukum benar-benar vakum. Tawuran siswa, tawuran mahasiswa semakin berdentum. Para koruptor berlomba-lomba mencuri uang rakyat merasa kagum. Kasihan negara ini yang sama sekali tidak lagi harum. Di sektor pendidikan mengalami fatalisme sistem dengan berbagai rekayasa kebijakan. Dari TK, SD sampai perguruan tinggi semua berantakan. Dari uang guru, uang dosen sungguh merisaukan. Kasihan si miskin, berduka yang susah, menangis yang yatim. Mereka takut tidak mampu melanjutkan karena sistem pilih kasih yang cukup menghebohkan. Allahu Akbar. Di sektor agama, hadirin sekalian, kita mengalami stagnasi total. Kita seolah berada dalam rumah sakit jiwa, yang sakitnya vital, yang lain menanam benih dan yang lain membongkar tanaman itu, yang akibatnya ajarannya rusak fatal. Ada yang Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini tentang kerusakan yang diingatkan oleh Habib. Ini luar biasa. Kalau kita simak dan senantiasa kita perhatikan yang dikatakan oleh Habib ini menjadi renungan semua orang dimanapun berada. Apakah dia profesor doktor, apakah dia ekonom, politikus, siapapun harus memperhatikan ini. Kalau tidak, bangsa kita nanti tidak tahu haluannya kemana dan tidak tahu apa penyakit yang sedang diderita sekarang oleh bangsa kita. Kesimpulannya, memang bangsa kita sekarang ini memang sedang sakit. Terjadi kerusakan mental, kerusakan rohani. Jadi revolusi mental itu sebetulnya adalah penyakit mental yang harus kita revolusi, dalam artian harus kita obati, kita perbaiki, timbulkan jiwa mandiri seperti Rasulullah, jiwa berjuang seperti Rasulullah, dan jiwa memperbaiki diri bangsa dan seluruh bangsa, silaturahim, hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan yang baik dengan sesama manusia, saling menyayangi, tidak ada lagi saling dengki, saling mencaci, tapi semuanya saling menyayangi. Insya Allah kalau kita ikuti ini, kalau kita perjuangkan dengan baik, Allah Subhanahu wa taala beserta kita. Bersabar, salat dan sabar itu akan membantu kita. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Memohon bantuanlah, pertolonganlah melalui salat dan sabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.